Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan PPA DDIY untuk part ketiga nomor 31 sampai 40. Nah, untuk nomor 31 di sini ada lukisan yang ditempel pada karton, di mana lukisan dan karton itu sebangun. Nah, bisa kita perjelas gambarnya. Ada PQRS itu kartonnya, kemudian ada lukisannya yaitu KL MN. KL nya 48, kemudian ML nya 72. Nah, PQ nya itu KL ditambahkan dengan 4 cm sebanyak 2 kali ya. Nah, KL nya tadi 48 ditambah 4 hasilnya adalah 56. Kemudian RQ itu adalah ML ditambahkan dengan 4 ditambahkan dengan KX. Nah, ML nya 72 ditambah 4 ditambah KX. Nah, berarti ini kan 72 tambah 4 76 tambah KX. Untuk pernyataan 1, lebar karton PQ 58. Nah, ini berarti pernyataan 1 salah ya. Karena pernyataan 1 salah, otomatis A dan B salah. Kita tinggal cek 3 atau 4. Tadi RQ 76 ditambah KX ya. Luas karton di bawah lukisan KXYL. Nah, KXYL. Nah, berarti ini kan butuh panjang yaitu 48 dan butuh lebar ya. Boleh KX, boleh LY. Nah, kita cari KX dengan perbandingan. Perbandingannya adalah RQ dibanding ML itu sama dengan PQ dibanding KL. RQ nya adalah 76 ditambah KX, ML nya adalah 72, PQ nya 56, KL nya 48. Nah, 56 dan 48 ini sama-sama dibagi 8. Yang atas dapat 6, yang atas dapat 7, yang bawah dapat 6. Oke, kemudian 72 nya kita pindah ke ruas sebelah kanan. Jadi 76 plus KX itu sama dengan 7/6 dikali 72. Nah, 72 kalau dibagi 6 hasilnya 12. Berarti 76 plus KX itu sama dengan 7 kali 12, 84. Nah, KX nya adalah 84 dikurangi 76. Hasilnya adalah 8. Oke, ketemu KX 8. Berarti luas karton KXYL adalah 48 dikali 8, yaitu 384. Oke, berarti pernyataan 3 salah. Otomatis jawabannya 2 dan 4. Lanjut soal nomor 32. Nah, soal nomor 32, diketahui jarak anak di D ke anak E itu adalah 60 meter. Jarak batu dan pohon itu 45. Kemudian jarak D ke batu itu 40. Yang ditanyakan adalah jarak kapal A ke bibir pantai B. Oke, berarti ini kita misalkan AB itu X. Berarti kita peroleh ya, di sini 45, di sini X, di sini 40, di sini 60 ya. Ini sebenarnya ada dua segitiga yang
yang ditumpuk. Nah, kita pisah segitiganya. Yang pertama ada segitiga besar itu ADE, kemudian segitiga kecilnya adalah ABC. AB itu X, BC itu 45, ED itu 60, dan AD itu adalah 40 ditambah X. Ini 40 ditambah X. Berarti kita peroleh perbandingan AD dibanding AB itu sama dengan ED dibanding BC. AD-nya adalah 40 plus X, AB-nya X, kemudian ED-nya 60, BC-nya adalah 45. Nah, ini sama-sama dibagi 15 ya. Yang atas dapat 4, yang bawah dapat 3. Nah, kemudian X-nya dikalikan ke 4, 3-nya dikalikan ke 40 plus X. Jadinya 3 kali 40 plus X sama dengan 4 kali X. 4 kali X, 4X. 3 kali 40, 120. 3 kali X, 3X ya. Nah, kemudian 3X nya kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadi minus. Berarti tinggal sisa 120 sama dengan 4X dikurangi 3X. 4X dikurangi 3X kan X. Ketemu, X nya adalah 120. Nah, X tadi adalah AB. Berarti jawabannya yang B. Oke, lanjut untuk soal nomor 33. Di sini ada kerucut dan 2 tabung, di mana diameter AB itu 8, berarti jari-jarinya adalah setengahnya ya. Setengah dari 8 itu 4. Kemudian CD itu 12, berarti jari-jari tabung kedua itu adalah 6. Kemudian EF itu adalah 24, berarti jari-jari lingkaran, jari-jari alas kerucutnya adalah 12. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan bangun. Berarti luas yang menyelimuti bangun tersebut. Kita mulai dari bawah. Itu ada luas selimut kerucut ditambahkan dengan luas lingkaran kerucut dikurangi dengan ini ya, luas lingkaran besar ditambahkan dengan luas selimut tabung besar ditambahkan dengan luas lingkaran besar dikurangi dengan luas lingkaran kecil ditambahkan dengan luas selimut tabung kecil ditambahkan dengan luas lingkaran kecil. Nah, sebelum kita masukkan rumusnya, kita lihat di sini ada beberapa kesamaan. Nah, ini minus lingkaran besar. Kemudian ini ada plus lingkaran besar. Nah, berarti bisa saling menghilangkan. Kemudian di sini ada luas minus luas lingkaran kecil dan di sini ada plus luas lingkaran kecil. Nah, ini juga bisa saling menghilangkan. Nah, berarti sisanya adalah luas selimut kerucut ditambahkan luas lingkaran kerucut ditambahkan dengan luas selimut tabung besar ditambah luas selimut tabung kecil. Luas selimut kerucut itu rumusnya adalah PRS ditambahkan dengan luas lingkaran itu rumusnya PR kuadrat
ditambahkan dengan luas selimut tabung. Rumusnya adalah 2 pi RT. Ya, ini juga sama, 2 pi RT. Nah, ini untuk jari-jarinya adalah 12 ya. R-nya 12, kemudian yang ini R-nya adalah 6. Kemudian yang ini R-nya adalah 4. Nah, pi-nya nggak dihitung ternyata, kita keluarkan dulu. Berarti tinggal R kali S. Ini R kuadrat. Ini 2R T. Ini juga 2R T. Oke. Kemudian kita masukkan S-nya itu yang miring 20. Ini 12 kali 12. Ini 2 kali 6 kali tingginya yang 5. Oke, ini 4 kali tinggi yang tabung kecil itu 10. 240 ditambah 144 ditambah 60 ditambah 80. Hasilnya adalah 524 pi. Jawabannya yang C. Lanjut untuk soal nomor 34. Nah, untuk soal nomor 34 ini ada setengah tabung. Kemudian ini ada seperempat bola. Ini juga seperempat bola, berarti ini totalnya ada setengah bola. Karena dia sabun mandi berarti setengah bola padat. Nah, kemudian diketahui OC itu 3 cm. Nah, OC 3 cm berarti AO itu 3 cm juga. Dan PB juga 3 cm. Nah, berarti kita bisa tahu tinggi tabung adalah OP. Ya, OP tadi berarti AB dikurangi ini ya, AO dikurangi PB. Berarti 12 ya, AB-nya 12 dikurangi AO-nya 3, PB-nya juga 3. Hasilnya adalah 6. Yang ditanyakan adalah volume sabun mandi. Nah, volume sabun mandi itu berarti volume setengah tabung ditambahkan volume setengah bola padat. Nah, ini berarti setengah kali pi R kuadrat T ditambah setengah kali 4/3 pi R pangkat 3. Bisa kita sederhanakan, 4 dan 2 nya sisa 2. Kemudian pi nya dikeluarkan, berarti tinggal setengah R kuadrat T ditambah 2/3 R pangkat 3. Dan kita masukkan R nya adalah 3 ya. Berarti ini 3. Karena 3 kuadrat berarti 3 nya sebanyak 2 kali. Kemudian T nya adalah 6 ditambahkan 2/3 kali R pangkat 3, berarti 3 nya sebanyak 3 kali. Bisa kita sederhanakan lagi, 3 dan 3. Ini 6 dan 2 dapat 3, berarti pi nya kali 3 kali 3 kali 3 27. 2 kali 3 kali 3 itu 18. Oke. Berarti pi kali 45. Hasilnya adalah 45 pi. Jawabannya yang A. Lanjut untuk soal nomor 35. Nah, ini soal nomor 35 itu harus menghafal ya, karena ini pencerminan terhadap sumbu Y itu dari X, Y menjadi minus X, Y. Kemudian ini pencerminan terhadap sumbu X itu dari X, Y menjadi
X, minus Y. Rotasi 270 searah jarum itu sama dengan rotasi 90 derajat berlawanan jarum. Nah, itu dari X, Y menjadi minus Y, X. Nah, sedangkan rotasi 90 searah itu sama dengan rotasi 270 berlawanan arah. Nah, itu dari X, Y menjadi Y, min X. Nah, berarti opsi yang kedua ini 270 searah itu sama dengan opsi yang keempat 90 derajat berlawanan arah. Kita cek dulu ke titiknya. Untuk titik A itu 1,3, kemudian bayangan pertama atau A aksen itu titiknya minus 3, tarik ke sumbu X dulu, minus 3, kemudian tarik ke sumbu Y, 1. Kemudian yang A double aksen itu tarik ke sumbu X dulu, berarti minus 3, tarik ke sumbu Y, minus 1. Berarti ini X, Y, kemudian 1,3 kok menjadi minus 3,1. Nah, berarti kan dibalik ya, berarti dibalik Y, X, kemudian ini ada minnya, berarti tambah min. Berarti X, Y menjadi minus Y, X. Yang mana? Kita cek di sini. X, Y menjadi minus Y, X. Oh, ternyata yang rotasi 270 searah jarum jam dan berlawanan 90 derajat berlawanan jarum jam. Yang mana? Pernyataan 2 dan pernyataan 4. Jawabannya yang D. Oke, lanjut soal nomor 36. Nah, soal nomor 36 ini harus menghitung titiknya satu-satu. Kita lihat yang titik A dulu. Titik A adalah tarik ke sumbu X minus 5, minus 1. Nah, kemudian di bayangan A aksen itu adalah 1,3 ya. Kemudian di A double aksen itu adalah ini di sini, tarik ke sumbu X minus 2, minus 6. Nah, kita lihat di sini. Pertama itu A aksen, B aksen, C aksen, D aksen itu adalah dilatasi. Dilatasi itu ditambah. Nah, berarti minus 5 ditambah berapa supaya ketemu 1? Ditambah 6. Kemudian minus 1 ditambah berapa supaya ketemu 3? Itu ditambah 4. Nah, kemudian selanjutnya adalah dengan faktor skala K. Nah, itu berarti perkalian. Berarti 1 dikali berapa supaya ketemu minus 2? Ya, K-nya adalah minus 2. Berarti 1 dikali minus 2 hasilnya minus 2, 3 dikali minus 2 hasilnya adalah minus 6. Nah, sama halnya di sini. Minus 5 kalau ditambah 6 hasilnya 1. Minus 1 kalau ditambah 4 hasilnya adalah 3. Nah, yang ditanyakan di sini adalah titik C dan titik D. Nah, kita lihat titik C. Nah, titik C di sini adalah minus 1,0. Nah, kemudian dilatasi ya, 64 minus 1 ditambah 6 itu hasilnya adalah 5. Kemudian 0 tambah 4 itu hasilnya 4. Kemudian dikalikan dengan minus 2 ya. Berarti C double aksennya adalah 5 kali minus 2 minus 10. 4 dikali minus 2 adalah minus 8. Kemudian yang titik D. Titik D itu di sini berarti dia adalah minus 4,2. Kemudian dilatasi dengan 64. Berarti D aksennya adalah minus 4 ditambah 6.
hasilnya adalah 2. 2 ditambah 4 hasilnya adalah 6. Kemudian dia dengan skala minus 2, berarti jadi D double aksen. 2 kali minus 2 adalah minus 4. 6 dikali minus 2 adalah minus 12. Berarti hasilnya adalah minus 4, minus 12, dan minus 10, minus 8. Jawabannya yang A. Oke. Lanjut untuk soal nomor 37. Nah, 37 ini adalah grafik, tapi kita belum tahu ya ini ya, berapa jumlahnya. Kita hitung terlebih dahulu. Untuk yang kota Yogyakarta ini 16 ya, negerinya. Swastanya ada 41, kemudian yang Sleman itu negerinya 55, swastanya 71, Gunung Kidul ini 61 negerinya, kemudian swastanya ada 48, yang Bantul itu negerinya ada 48, kemudian swastanya ada 49, kemudian yang Kulon Progo itu negerinya ada 36, swastanya ada 31. Nah, yang ditanyakan untuk pernyataan 1 adalah jumlah SMP swasta ya. Jumlah SMP swasta. Berarti ini swasta 41 ditambah 71 ditambah 48 ditambah 49 ditambah 31. Hasilnya adalah 240. Oke, berarti lebih dari 230 ini benar ya. Pernyataan 1 betul, otomatis C dan D salah. Dan kita tinggal cek yang pernyataan 3 atau 4. Ternyata membutuhkan untuk negeri juga. Nah, negerinya kita identifikasi dulu. Di sini 16, kemudian 10, kemudian ada 55, kemudian ada 61, 48, dan 36. Nah, ini kita jumlahkan ya. 41 tambah 16 itu 57, kemudian ini 126, kemudian ini 109, kemudian ini 96, kemudian 31 tambah 36 itu adalah 67. Ini mohon maaf, ini 97 ya. Oke. Nah, yang paling sedikit adalah Kabupaten Kulon Progo. Salah ya, karena yang paling sedikit adalah jumlah dari Yogyakarta. Nah, ini pernyataan 3 salah. Berarti jawabannya adalah 1 dan 4. Oke, lanjut untuk soal nomor 38. Nah, 38 ini ada data dengan modusnya itu 70. Modus itu yang paling banyak muncul. Nah, berarti otomatis jumlahnya lebih banyak, paling banyak ya. Untuk 41 itu jumlahnya 1. Untuk 66 itu jumlahnya 3, 80 itu jumlahnya 1, 70 itu jumlahnya 3, 68 itu 1, kemudian 62 itu 1. Nah, kemudian ada X ya. Nah, karena agar 70 itu menjadi modus yang paling banyak, berarti X-nya harus bernilai 70. Nah, dari sini kita bisa menghitung nih. Yang paling gampang dari 4 pernyataan ini adalah nilai median dulu. Nilai median itu adalah nilai tengah. Nah, kita urutkan 49, kemudian 62, 66-nya 3 kali, kemudian 68, 70-nya 4 kali, kemudian ada 80 ya. Kalau median itu yang tengah-tengah pas. Nah, berarti ini datanya ada 11. Nah, berarti kalau dibagi 2, nanti yang kanan itu dapat 5, ya, yang kiri dapat 5 juga. Berarti ini yang tengah-tengahnya. Betul ya, nilai mediannya 68. Berarti pernyataan 4 benar, otomatis pernyataan 3 salah.
Nah, pernyataan 3 salah, tinggal cek 1 atau 2. Nah, enaknya kita cek yang pernyataan 2. Rata-rata. Rata-rata itu jumlah keseluruhan data. Ya, jumlah keseluruhan data ini dijumlahkan semuanya. Kemudian tambah 80. Kemudian dibagi dengan banyaknya data. Nah, banyaknya data adalah 11. Ini kalau dijumlahkan hasilnya adalah 737, dibagi 11 hasilnya adalah 67. Jawaban pernyataan 2 itu benar, berarti jawabannya adalah 2 dan 4. Oke, lanjut untuk soal nomor 39. Rata-rata 23 anak itu adalah 72. Kemudian Amin dan Dina dimasukkan ke dalam nilai rata-rata ulangan. Berarti jadi 23 ditambah 2. Nah, ini menjadi 73 ya rata-ratanya. 23 tambah 2 itu hasilnya adalah 25 ya. Oke, nah rata-rata 25 anak adalah rata-rata awal yang 23 siswa tadi. Nah, rata-ratanya 72. Kemudian ditambahkan nilai tambahan, yaitu nilai tambahan Amin dan Dina. Kemudian dibagi banyaknya jumlah siswa. Nah, jumlah siswanya kan tadi 25. Nah, rata-rata 25 anak adalah 73. Kemudian ini 23 kali 72, hasilnya adalah 1656, ditambahkan nilai Amin yang kita cari, kemudian ditambahkan Dinanya 91 ya nilainya ini, dibagi dengan 25. Nah, 25-nya kita pindah ruas ke sebelah kiri jadi perkalian. Kemudian ini dijumlahkan 1656 ditambah 91, itu hasilnya adalah 1747 ditambah nilai Amin. Nah, ini 73 dikali 25 itu hasilnya adalah 1825. Oke, ini 1747 ditambah nilai Amin. Nilai Aminnya adalah 1825 dikurangi 1747. Berarti ketemu nih nilai Amin 78. Oke, lanjut untuk soal nomor 40. Nah, untuk soal nomor 40 ini ada 2 buah dadu. Nah, kalau ada 2 buah dadu yang terdiri dari angkanya 1 sampai 6, berarti semestanya adalah 6 dikali 6, yaitu 36. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah peluang muncul bilangan ganjil pada kedua dadu. Nah, pada kedua dadu berarti yang ganjil itu hanya 1, 3, 5 ya. Ini yang mendatar dadu pertama, kemudian ada yang menurun, ini adalah dadu kedua 1, 3, 5. Nah, berarti kemungkinannya 1, 1, 1, 3, 1, 5, 3, 1, 3, 3, 3, 5, 5, 1, 5, 3, 5, 5. Berarti ada 9 kemungkinan dengan semestanya adalah 36. Nah, ini kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi 9 jadi 1/4. Jawabannya yang C. Oke, sekian untuk pembahasan PPAD DIY. Kita akan lanjut di pembahasan PPAD lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.